Begini Romo, saya kan seorang suami yang menganut agama Protestan dan istri saya menganut agama Katolik, di mana rencananya mau nikah dispensasi beda agama di Katolik, tapi nanti tidak dibaptis ya, karena saya sudah dibaptis dalam gereja Katolik. Terima kasih ya, pertanyaan yang bagus dari seorang bapak. Nah, memang sebenarnya pertanyaan ini bagi saya sendiri ya kurang jelas, tapi saya menjawab mana tahu ada jawabannya di antara jawaban-jawaban saya ini itu ya. Jadi saya berikan kemungkinan-kemungkinan. Saya menduga bahwa ini ya dugaan saya, Bapak ini seorang Protestan menikah dengan seorang Katolik, perempuan Katolik, berarti sudah menikah tapi di luar gereja Katolik. Tetapi kemudian mau menikah ya mengesahkan perkawinan secara Katolik. Nah, pertanyaannya apakah bisa? Tentu saja bisa. Jadi namanya konvalidasi perkawinan. Mengapa? Karena salah satu di antaranya beragama Katolik yaitu perempuan dan perkawinan yang dilangsungkan di luar gereja Katolik kalau ini terjadi tidak sah. Oleh karena itu memang silakan nanti melakukan pengesahan perkawinan di dalam gereja Katolik. Tapi kalau di antara ya seorang Protestan dengan seorang Katolik atau seorang Katolik dengan seorang Protestan disebut perkawinan beda gereja. Kecuali kalau baptisan dari agama Protestan itu tidak diakui oleh gereja Katolik, maka tetap dipandang sebagai perkawinan beda agama. Nah, memang ada efeknya. Kalau perkawinan beda agama, maka beda agama itu merupakan halangan perkawinan, maka mesti diminta dispensasi dari Bapak Uskup atau dari Romo Vikaris Jenderal atau dari Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Nah, kalau seandainya baptisan Protestan itu diakui sah oleh gereja Katolik, maka perkawinan beda gereja. Perkawinan beda gereja merupakan larangan perkawinan. Tapi syaratnya sama dengan syarat dari perkawinan beda agama. Ya, mesti juga meminta izin nikah beda gereja kepada Bapak Uskup atau Romo Vikaris Jenderal atau Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Tentu saja nanti pihak Katolik, kalau seandainya yang Protestan itu tetap sebagai Protestan, pihak Katolik mesti berjanji sesuai dengan Kanon 1125. Tidak meninggalkan iman Katolik, berarti aktif dalam gereja Katolik. Semua anak dibaptis dalam gereja Katolik, lalu semua anak dididik dalam gereja Katolik. Ini kemungkinan pertama, jawaban saya. Atau kemungkinan yang kedua, berarti bapak dan ibu itu belum menikah. Tapi mau menikah berarti bapak sebagai seorang Protestan, lalu ibu sebagai seorang Katolik. Mau menikah secara Katolik. Nah, kalau perbedaan gereja melangsungkan perkawinan dalam gereja Katolik, apakah perlu dibaptis? Kalau bapak tetap sebagai Protestan dan istri tetap sebagai Katolik, Anda tidak perlu dibaptis dalam gereja Katolik karena Anda tetap ya, sebagai Protestan kan begitu. Tapi bisa menikah secara sah di dalam gereja Katolik. Itu yang sudah saya jelaskan di pertama tadi. Perkawinannya berarti perkawinan beda gereja. Mesti meminta izin nikah beda gereja ke Bapak Uskup atau ke Romo Vikaris Jenderal atau ke Romo Vikaris Episkopal Teritorial melalui Romo Paroki. Nanti Romo Paroki yang akan meminta membantu Bapak dan Ibu untuk perkawinan itu. Kemungkinan yang ketiga ya, jawaban saya yang ketiga kemungkinannya. Bapak seorang Protestan, lalu istri seorang Katolik mau menikah di dalam gereja Katolik, tapi Bapak mau menjadi seorang Katolik. Kalau itu maksudnya dari pertanyaan Bapak, berarti harus dipastikan apakah pertama, Bapak sudah ikut katekumenat. Ikut katekumenat itu berarti belajar sebagai seorang Katolik selama 1 tahun. Nah, nanti kalau seandainya selama 1 tahun itu dilihat apakah baptisan yang sudah Bapak terima di dalam Protestan itu diakui sah atau tidak. Nah, diakui sah itu ada dua syaratnya. Yang pertama adalah materia atau air yang digunakan di dalam baptis, yaitu air murni dan cara membaptisnya itu satu persatu itu ya. Jadi memang Bapak waktu itu dibaptis itu ya. Jadi tidak dijejer ya, dijejerin
lalu semua dipercikin. Nah, tidak. Tapi sungguh-sungguh Bapak dibaptis secara personal ya, satu persatu oleh pendeta. Yang kedua, forma atau yang disebut dengan kata-kata yang dipakai di dalam baptisan itu. Kata-katanya berarti harus bersifat trinitaris. Nah, contohnya begini. Nama orang yang dibaptis, lalu pendetanya mengatakan, "Saya membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Nah, kalau seperti begini, itu ya, kata-katanya, maka diakui sah. Karena ada yang tidak diakui sah formanya atau kata-kata yang dipakai di dalam pembaptisan itu. Salah satunya misalnya begini, "Saya membaptis engkau dalam nama Yesus yang adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus." Ini tidak sah. Mengapa? Karena ini bersifat unitarian atau modalisme. Dan bagi Gereja Katolik, modalisme dan unitarian itu adalah ajaran heretik atau ajaran sesat. Sudah dikutuk oleh Gereja Katolik. Jadi tidak diakui sah. Jadi kalau seandainya Bapak diakui sah baptisannya, ya berarti nanti Bapak hanya diterima secara resmi dalam Gereja Katolik tanpa dibaptis ulang. Tapi kalau ya baptisannya tidak sah, mesti dibaptis ulang ketika masuk di dalam Gereja Katolik. Mudah-mudahan dari 3 jawaban saya ini ada salah satu di antaranya yang menurut Bapak pas dengan kasusnya, karena bagi saya sendiri ya memang masih belum jelas. Kendati saya sudah minta supaya diperjelas kasusnya. Tuhan memberkati. Bapak Eko ya bisa bertanya kembali kalau kurang jelas jawaban saya. Terima kasih.